Bab 42. Terlihat kacau. Clairsen dengan cepat keluar dari kamar, bahkan dia pun tidak sempat untuk mengenakan sandal, dan langsung mencari pekerja wanita tadi. Halo. Menghadapi pekerja wanita ini, sikap Clairsen dari awal hingga akhir sedikit gugup, karena dia tahu pekerja wanita Colden Ye memandang remehnya. Dia juga tidak tahu apakah bisa meminta kembali kancing itu. Clairsen yang awalnya sudah mempersiapkan hati akan diberi sikap sarkastik dari pekerja wanita itu, namun siapa sangka setelah melihat dirinya, wajah pekerja wanita itu langsung berubah dan mundur satu langkah, lalu dengan sopan bertanya kepadanya, "Nyonya muda kedua." Clairsen terkejut, "Ada apa ini?" "Nyonya muda kedua, kamu mencariku." Clairsen terkejut, lalu menganggukkan kepala. Meskipun tidak mengerti kenapa sikap dia bisa berubah, namun untuk sekarang hal ini tidaklah penting, yang paling penting adalah mencari kembali kancing itu. Setelah itu Clairsen langsung bertanya, "Ketika kamu sedang merapikan kamar, apa kamu ada mengambil sebuah kancing pakaian?" Mendengar ini pekerja wanita itu langsung meresponnya, "Nyonya muda kedua sedang mencari kancing pakaian berwarna emas itu. Aku kira itu punya tuan muda kedua." "Bukan." Clairsen menjawabnya dengan heboh, "Itu milikku, di mana kancing itu?" Wajah pekerja wanita itu sedikit berubah, berkata, "Nyonya muda kedua, maaf, aku kira kaning itu punya tuan muda kedua, jadi, aku suruh Rini untuk bertanya kepada tuan muda kedua." Mendengar ini membuat Clairsen sangat terkejut. Wajahnya seketika berubah menjadi buruk. "Bukankah Colden Ye belum pulang? Kalian mau tanya kemana?" "Jadi begini Nyonya muda kedua, karena waktu kerjaku akan segera selesai, dan malam adalah jadwalnya Rini, jadi aku memberikan kancing itu kepadanya, menyuruhnya bertanya kepada tuan muda kedua ketika pulang nanti." "Nyonya muda kedua, jika kancing itu milik Anda aku akan pergi mengambilnya untukmu." Clairsen benar-benar kesal, dia benar-benar khawatir kalau pekerja wanita yang bernama Rini itu memberikan kancing kepada Colden Ye, jadi dia berencana untuk mencarinya sendiri agar bisa membuat lebih tenang. "Tidak usah, kamu beritahu aku saja di mana Rini, aku akan pergi mencarinya sendiri." Pekerja wanita melihat wajahnya mengeras, dia dengan hati-hati buka suara, berkata, "Aku akan membawamu Nyonya muda kedua." "Iya." Ketika pekerja wanita itu membawa Clairsen mencari Rini, mengetahui Rini sedang keluar. Setelah mendapatkan kabar Rini keluar, wajah Clairsen berubah menjadi semakin tidak enak dilihat. Pekerja wanita itu benar-benar terkejut, berbicara dengan gagap, "Nyonya muda kedua, maaf. Aku tidak tahu kalau kancing itu adalah milik Anda. Jika aku tahu itu milikmu, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu, dan tidak diserahkan kepada Rini. Kamu jelas-jelas berpapasan denganku, aku adalah orang yang tidur bersama dengannya, namun kamu tidak memberikan kancing itu kepadaku, malahan diberikan kepada..." Clairsen benar-benar marah, karena pada saat itu dia jelas-jelas berpapasan dengan dirinya, tahu kalau dirinya tidur di sana, apa tidak bisa langsung berikan kancing itu kepadanya saja. Clairsen tidak tahan untuk melampiaskan emosinya. "Nyonya muda kedua, itu adalah kancing baju pakaian pria ya, selain itu. Aku menemukannya di bawah kasur tuan muda kedua, jadi aku tanpa sadar langsung mengira itu adalah milik tuan muda kedua." Mendengar ini Clairsen seketika diam, benar sekali, dia hampir saja lupa, itu adalah kancing baju pakaian pria. Jika dia terlihat tegang seperti ini akan membuat orang merasa ada yang tidak beres. Memikirkan ini Clairsen langsung menekan emosinya, dengan rendah berkata, "Itu ada kancing pakaian formal yang ingin aku berikan kepada ayahku yang jatuh, bagiku ini sangatlah penting, apa kamu bisa hubungi Rini dan mengambil kembali kancing itu?" Pekerja wanita itu menganggukkan kepala, "Nyonya muda kedua, aku tahu, aku akan menghubunginya." Setelah itu dia pergi menelpon Rini dan meninggalkan Clairsen seorang di sana.
Meskipun hatinya masih merasa sangat gugup, namun dia tidak berani menunjukkan keluar. Setelah menunggu hampir 20 menit, pekerja wanita itu kembali lagi. Rini pergi membeli barang. Nyonya muda kedua Anda pulang ke kamar dulu saja, dia kira-kira 1 jam kemudian baru pulang, nanti aku akan suruh dia menyerahkan kancing itu kepada Anda. 1 jam? Bagaimana mungkin? 1 jam kemudian Golden Ye juga akan kembali, jika Rini memberikan kepadanya, bukankah hal ini akan diketahui oleh Golden Ye? Claire Sen berpikir sejenak, bertanya dengan pelan, apa, kancing itu dibawa olehnya? Iya. Gawat ini. Nyonya muda kedua, aku mengerti dengan perasaanmu, aku akan menunggunya sendiri di sini, tunggu Rini pulang aku akan mengambil kembali kancing itu, dan nanti aku akan langsung berikan kepadamu, bagaimana? Tidak ada cara lagi, Claire Sen hanya bisa menganggukkan kepala sambil menggigit bibir bawahnya, 1 jam lagi aku akan mencarimu. Setelah kembali ke kamar, Claire Sen tidak tahan untuk mengirim pesan kepada Sally Han. Sally Han pun langsung menghubunginya untuk menanyakan seluruh keadaan yang ada. Setelah Sally Han mengetahuinya membuatnya langsung memarahinya, kamu ini benar-benar bodoh, pekerja wanita itu adalah bagian dari keluarga Ye, jika kamu terlihat sangat aneh, mereka pasti akan curiga. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, aku awalnya memang terlihat sedikit panik, jadi aku tidak bisa tenang. Apa yang kamu panikkan? Bagaimanapun kamu adalah nyonya muda kedua keluarga Ye, memarahi mereka dan bertindak keras kepada mereka, mereka juga tidak akan berani melakukan apapun kepadamu, jika kamu terlihat kacau seperti ini, hanya akan membuat orang kejanggalan darimu. Sally Han menghelakan nafas, untuk mencegah hal yang paling buruk terjadi, aku harus mengambil kancing itu sebelum pekerja wanita itu kembali, beritahu informasi yang kamu ketahui kepadaku. Claire Sen, apa mungkin? Informasi yang aku ketahui tidaklah banyak. Kamu jangan meremehkan keluarga Han, kemampuan kakakku cukup hebat, kamu tunggu saja kabar dariku. Setelah mematikan panggilan itu, Claire Sen duduk di atas kasur sambil melamun. Beberapa saat kemudian, Golden Ye pulang, Arthur Xiao membawanya masuk ke dalam, Claire Sen seperti melakukan kesalahan, sekali melihat Golden Ye pulang, dia langsung berdiri, lalu melihatnya dengan tidak tenang. Claire Sen adalah orang yang menunjukkan suasana hatinya pada wajahnya, jadi dia tidak akan bisa menyembunyikan suasana hatinya. Hal ini sudah diketahui oleh Golden Ye ketika hidup bersama dengannya selama beberapa hari ini, melihatnya berdiri dengan tegang sambil melihat dirinya, lalu memegang ponselnya dengan erat, dengan tatapan mata yang menghindar, sekali dilihat dia tahu kalau Claire Sen baru saja melakukan kesalahan. Tatapan mata Golden Ye sedikit bergerak, kamu pulanglah. Arthur Xiao berhenti, lalu dia melihat ke arah Claire Sen, kalau begitu aku pergi dulu ya. Jika ada sesuatu Tuan Ye langsung hubungi aku saja. Claire Sen paling takut untuk berada dalam satu atap bersama dengan Golden Ye, menghadapi tatapan mata yang tajam dari Golden Ye, dia tidak tahu harus melakukan apa, tangannya juga tidak tahu harus ditaruh di mana. Ponselnya bergetar, terlihat jelas ada pesan yang masuk, namun Claire Sen masih berdiri diam di sana. Golden Ye menggerakkan kursi rodanya, perlahan-lahan berjalan mendekatinya. Claire Sen memegang erat ponselnya, tanpa sadar dia membelalakkan matanya. Sampai Golden Ye mendekat, Claire Sen mundur 2 langkah ke belakang, akhirnya dia terduduk jatuh ke atas kasur. Tegang. Apa kamu melakukan kesalahan? Tidak, tidak, Claire Sen menggelengkan kepala, kamu baru pulang pasti sangat lelah bukan? Aku akan mengambilkan minum untukmu. Setelah itu Claire Sen berdiri dan melewati tubuhnya, namun malah dihentikan oleh Golden Ye. Tadi pagi kamu kemana saat meninggalkan perusahaan, jika sekarang dikatakan masih sempat? Mendengar ini langkah kaki Claire Sen seketika langsung berhenti, dia menunduk melihat ke arah Golden Ye yang duduk di atas kursi roda.
Ternyata dia sedang curiga dengan masalah ini, jadi dia tidak curiga dengan hal yang satunya lagi. Jika dia mengambil masalah ini untuk alasannya, apakah bersambung?